Saudara, liburan tanpa mengunjungi tempat wisata kurang lengkap rasanya di Kota Malang. Salah satu kampung tematik yakni Kampung Heritage Kayu Tangan menjadi kunjungan wajib wisatawan di musim libur Nataru seperti saat ini. Tingkat kunjungan meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Kampung Heritage Kayu Tangan menjadi favorit pengunjung untuk mengisi libur Natal dan Tahun Baru. Kamis pagi, kampung tematik Kampung Heritage Kayu Tangan yang sudah ada sejak masa kolonial Belanda ini ramai dikunjungi pengunjung. Jaga Loket menjelaskan peningkatan pengunjung terjadi sejak sepekan lalu. Di momen libur panjang ini, pengunjung yang masuk mencapai 2.000 lebih dari satu pintu utama saja. Sementara pengunjung tidak hanya berasal dari Malang Raya saja, melainkan juga berasal dari kota lainnya yang penasaran dengan wisata kampung tematik yang viral di media sosial. Kotanya kayak bagus gitu juga. Terus kayak sama di Surabaya juga kayak di Penile gitu. Jadi lebih ke kampung rakyat, iya, kampung gitu sih. warga gitu. Ini sih kayak tempatnya tuh kayak udah tertata rapi Bersih gitu. Terus juga. ya terus banyak juga UMKM jadinya kayak Pengen cobain juga. Kuliner. iya. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara dan juru kamera Dedi Prasetyo di Malang, Jawa Timur. Hilda, untuk saat ini tentu liburan menjadi dimanfaatkan warga untuk mengunjungi destinasi wisata. Lalu seperti apa pantauan Anda, terutama di Malang Raya terkait dengan libur perayaan Natal? Ya, selamat siang, Juno dan saudara. Jadi, jika saya gambarkan begitu ya, dari 4 pintu masuk yang sudah dibuka sejak pukul 8 pagi tadi, begitu ramai sekali pengunjung sudah dibuka hingga saat ini masih banyak sekali pengunjung yang datang, masuk berjalan-jalan menyusuri Kayu Tangan Heritage. Jadi, Kampung Kayu Tangan Heritage ini memang sedang viral begitu ya di media sosial. Banyak sekali pengunjung yang datang menikmati sudut-sudut kampung yang sudah ada sejak zaman masa kolonial Belanda ini. Dan hari ini, Juno dan juga saudara, bisa dikatakan menjadi puncak kunjungan begitu, karena sejak libur panjang dimulai hingga hari ini, setiap harinya pengunjungnya tuh naik 3 kali lipat gitu, Juno. Jadi hingga 2.000 pengunjung. Nah, ada salah satu hal lagi yang menjadi lebih mudah untuk berkunjung ke sini, yakni adanya transportasi umum yang terintegrasi. Jadi jika biasanya Malang Raya ini tentang Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan berwisata di Kota Batu, saat ini wisatawan yang di Kota Batu juga berkunjung ke Kota Malang menaiki bus Trans Jatim ini dan turun di Kayu Tangan. Nah, kemudian itulah yang membuat kampung ini semakin ramai dan pengunjungnya membludak untuk dikunjungi. Saya akan mengajak Anda langsung untuk mewawancarai salah satu pengunjung yang sudah berada di Kampung Kayu Tangan Heritage. Ada dengan Mbak siapa dan dari mana? Tadi dari Pasuruan. Mbak Hani dari Pasuruan. Mbak Hani, apa yang membuat Mbak Hani kemudian tertarik untuk jalan-jalan menghabiskan liburan di Kampung Kayu Tangan ini? Saya sendiri tuh suka dengan penataan di wisata Kampung Kayu Tangan Heritage. Di sini tuh banyak-banyak kayak kafe-kafe vintage gitu. Asik. Terus yang dijual itu relatif murah ya. Dan ini udah berapa kali Mbak kunjungan ke sini, Mbak? Itu sih kalau saya tapi sering sih. Sering sekali. Apa yang membuat Mbak Hani memutuskan berkali-kali ke sini nih? Tiket wisatanya murah. Terus kayak makanan-makanan atau minuman itu relatif murah di para mahasiswa juga. Oke, di kantong mahasiswa, harga untuk kulinernya. Kemudian juga kalau menurut Mbak Hani sendiri, penataan wisata di perkampungan Kayu Tangan ini seperti apa, Mbak? Terus yang jadi favorit sudut mana nih, Mbak Hani? Untuk penataannya itu di sini tuh tersedia kayak pemilihan sampah. Kemudian di sini tuh kebersihannya terjaga banget ya Mbak ya. Saya tuh suka banget kalau wisata itu yang bersih gitu. Terus asri juga. Sama ini, kalau spot favoritnya itu di rumah yang vintage kayak ada barang-barang kuno gitu. Di tempat-tempat yang estetik gitu ya, Mbak ya? Betul. Mbak, ini kan sekarang juga banyak bilang sedang ekonomi sulit begitu lah. Wisata di sini cukup terjangkau nggak Mbak untuk kantong mahasiswa? Sangat terjangkau sih. Gila, juga banyak apa? Kita bisa bantu UMKM terjadi di sini juga. Oke, tiket masuk dari sisi harga seperti apa Mbak kalau di Kampung Kayu Tangan ini? Tiket masuknya murah ya, cuma 5.000 dan itu udah dapat tukar gambaran kayu tangan gitu.
Oke, jadi sudah dapat photocard. Nah, terakhir Mbak mungkin sebagai pengunjung masukan untuk Kampung Kayu Tangan ini dan juga daerah permukiman lain mungkin biar bisa menjadi rujukan wisata juga. Mungkin kalau buat Kayu Tangannya sendiri tetap dijaga pengelolaannya dan bisa dijadikan contoh buat kampung yang lain. Oke, jadi itu tadi pendapat dari Mbak Ani. Terima kasih Mbak Ani, hati-hati di jalan. Jadi ada salah satu pengunjung asal Pasuruan dan memang ini tidak hanya jadi jujukan warga Malang Raya tapi juga dari luar Malang. Tadi saya juga melihat ada wisatawan dari Jakarta, dari Bandung, mereka berdatangan ke sini. Dan yang jadi poin plusnya Juno dan juga saudara adalah ekonomi kerakyatan ini bergerak. Kenapa? Karena Kampung Kayu Tangan ini dikelola oleh warga begitu. Jadi mulai dari loket, pintu masuk ada 4 loket ini dijaga oleh warga petugasnya. Kemudian di dalam ini pun warga UMKM ini ada mulai pedagang makanan, tempat ngopi, oleh-oleh semuanya oleh warga. Jadi ekonominya bergerak. Namun yang jadi sorotan juga pengunjung banyak yang bilang bahwa di sini tamunya sangat bersih begitu ya dan juga asri, rindang begitu. Jadi bisa berkunjung dengan nyaman, berwisata dengan nyaman, dengan spot yang estetik dan juga yang tidak kalah penting adalah tiket masuk yang hanya Rp5.000 saja sudah mendapatkan postcard. Jadi ternyata menghabiskan libur Natal ini bisa didapatkan dengan harga yang cukup murah dan bisa menjadi pilihan. Demikian Juno. Estetik dan ekonomis dan juga menjadi hiburan bagi wisatawan dan menggerakkan perekonomian warga. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Hilda Nusantara dari Malang, Jawa Timur.